Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulul Amriya Safar dari jurusan Keperawatan semester 3 kelas A. Baik, langsung saja ke soal yang pertama, yaitu jenis-jenis kesadaran dan cara penilaiannya menggunakan skala GCS. Yang pertama yaitu kompas menitis, di mana kita ketahui bahwa kompas menitis adalah kondisi sadar sepenuhnya. Cara penilaiannya untuk kompas menitis yaitu 15-14. Dan yang kedua, apatis. Apatis adalah kondisi di mana seseorang tidak peduli atau merasa segan terhadap lingkungannya atau lingkungan di sekitarnya. Cara penilaiannya yaitu 13-12. Baik, lanjut saya ke soal yang kedua, yaitu pengukuran TTV dan cara penilaiannya. Yang pertama, tekanan darah. Bayi usia di bawah 1 bulan, yaitu 85/15 mmHg. Usia 1-6 bulan, 90/60 mmHg. Dan di usia 6-12 bulan, 96,65 mmHg. Dan 1-4 tahun, 99/65 mmHg. Dan 4-6 tahun, 160/60 mmHg. Dan 6-8 tahun, 185/60 mmHg. Dan 8-10 tahun, 110/60 mmHg. Dan 10-12 tahun, 115/60 mmHg. 12-14 tahun, 118/60 mmHg. Dan 14-16 tahun yaitu 120/65 mmHg. Dan di usia 16 tahun ke atas yaitu 130/75 mmHg. Dan di usia lanjut 130-139 mmHg. Untuk indikasinya yaitu menilai pola hidup serta identifikasi faktor-faktor kardiovaskuler lainnya. Jika hasil pengukuran darah berada di atas normal, maka klien tersebut mempunyai tekanan darah tinggi. Baik, yang kedua, nadi. Bayi baru lahir, tekanan nadinya 140 kali per menit. Umur di bawah 1 bulan, 110 kali per menit. Dan di usia 1-6 bulan, 130 kali per menit. 6-12 bulan, 115 kali per menit. 1-2 tahun, tekanan nadinya 110 kali per menit. Dan 2-6 tahun, tekanan nadinya 105 kali per menit. Dan 6-10 tahun, 95 kali per menit. 10-14 tahun, 85 kali per menit. Dan usia 14-18 tahun, tekanan nadinya 82 kali per menit. Dan umur di atas 18 tahun, tekanan nadinya 60-100 kali per menit. Dan di usia lanjut 60-70 kali per menit. Indikasinya yaitu yang pertama, secara rutin bersamaan dengan pengukuran suhu, tekanan darah, dan respirasi. Dan yang kedua, sewaktu diperlukan. Dan yang ketiga, atas instruksi dokter. Dan yang keempat, pada waktu pasien akan sedang sesudah dioperasi. Baik, yang ketiga, suhu. Yang pertama, demam. Jika bersuhu 37,5 derajat Celcius sampai 38 derajat Celcius. Dan febris, jika bersuhu 38 derajat Celcius sampai 39 derajat Celcius. Yang ketiga, hipertermia. Jika bersuhu kurang dari 40 derajat Celcius. Indikasinya yang pertama, pada pasien baru. Yang kedua, menurut peraturan rumah sakit secara rutin 3 kali sehari. Ketiga, sewaktu-waktu bila pasien demam. Dan yang keempat, bersamaan dengan pengukuran tekanan darah, denyut nadi, dan respirasi. Baik, yang keempat, pernapasan. Pola pernapasan. Yang pertama, pernapasan normal. Dan yang kedua, pernapasan cepat. Ketiga, pernapasan lambat. Dan yang keempat, sulit atau sukar bernapas. Jumlah pernapasan seseorang untuk bayi
30-40 kali per menit, dan untuk anak 20-50 kali per menit, dan untuk orang dewasa 16-24 kali per menit. Indikasinya yang pertama, secara rutin bersamaan dengan pengukuran denyut, suhu, tekanan darah. Dan yang kedua, sewaktu diperlukan. Baik, lanjut saja ke pertanyaan yang ketiga, yaitu jenis-jenis pernapasan. Yang pertama, pernapasan dada. Pernapasan dada terjadi karena otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga rusuk terangkat. Akibatnya, volume rongga dada membesar pada saat paru-paru mengembang. Yang kedua, pernapasan perut. Pernapasan perut terjadi karena gerakan diafragma. Dan pertanyaan yang keempat, yaitu jenis-jenis kesadaran dan cara penilaiannya menggunakan skala GCS. Yang pertama, kompas melitis. Kompas melitis adalah kondisi sadar sepenuhnya. Cara penilaiannya untuk kompas melitis adalah 15-14. Dan yang kedua, apatis. Apatis adalah kondisi di mana seseorang tidak peduli atau merasa segan terhadap lingkungan di sekitarnya. Cara penilaiannya untuk apatis yaitu 13-12.